pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW. Kebetulan Nabi SAW pernah utang dengan dia. Dan ini pintu utang dibolehkan dalam Islam. Hanya saja sebelum jatuh tempo, pendeta ini sudah datang. Langsung datang ke masjid, Nabi SAW lagi isi pengajian, lagi duduk, melantai dengan para sahabat. Kemudian beliau pakai imamah di kepalanya, ada kain sisa imamah turun di bagian depan beliau. Datang pendeta Yahudi ini berdiri dekat Nabi SAW, lalu langsung tidak pakai banyak bicara. Ditarik dari belakang imamah yang terlihat dari bagian depan itu, ditarik dari belakang sehingga leher beliau kecekik dengan sangat keras. Di depan semua sahabat. Yang tidak usah jauh teman-teman, kalau Nabi Muhammad SAW, kalau seorang guru kita hormati, tiba-tiba isi pengajian, datang orang mau gebukin, jemaahnya pasti marah, gitu kan? Begitu terjadi hal tersebut, sahabat semua seberang mana, terutama Umar bin Khattab ada depan. Ya. Umar langsung henuskan pedang, nggak pakai banyak bicara, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Dan punya ciri khas orang Yahudi, selalu pakai topi di tengah-tengah kepalanya kan. Dari dulu mereka pakai begitu. Biasanya kalau yang pakai begini ini Yahudi-Yahudi yang fanatik gitu. Ya, yang memang fanatik sama agamanya. Maka Umar tahu ini pendeta Yahudi, ini orang Yahudi, tapi dia tidak tahu kalau ini pendeta. Maka kata Nabi SAW berikan isyarat sabar, tenang, suruh duduk. Dalam kondisi tercekik, Nabi balik ke dia sambil mengatakan, kenapa hei Yahudi? Nabi sengaja nggak panggil namanya. Dia bilang, bayar utang hai Muhammad. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Padahal ini belum jatuh tempo. Kata Nabi SAW dalam kondisi tercekik, bukankah belum masuk waktunya? Dia bilang, saya tidak mau tahu, pokoknya harus kau bayar. Sengaja memancing emosi Nabi SAW. Maka Nabi SAW dalam kondisi masih tercekik ya, dia tunjuk kepada Umar, hai Umar, pergi ke Baitul Mal, pergi ke tempat penyimpanan harta muslimin, ambilkan 20 sak kurma. Satu sak mungkin 2 telapak tangan besar manusia, laki-laki. Ambil, bayar kepada dia. Terus tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau sudah takut-takuti dia. Nabi SAW marahin Umar. Maksudnya, selama saya ada sebagai pemimpin, jangan kau ambil keputusan, kecuali saya sudah instruksikan. Bahasa langsungnya begitu, saya Nabi, nggak mungkin salah, sudah saya ambil keputusan. Tapi Nabi bilang, hukuman karena kau sudah takut-takuti dia. Pergilah bersama Umar. Umar ini jalan ke Baitul Mal dalam kondisi marah sama Yahudi ini. Yahudi ini lewat jalan di belakangnya. Sampai ke Baitul Mal, Umar lagi sibuk bungkusin 20 sak, sampai dibayarkan. Waktu mau disiapin 20 sak yang kedua, bonus untuk Yahudi ini, Yahudi itu mengatakan, Umar, tidak usah kau lakukan itu. Kata Umar, saya tidak perlu dengar kau. Ini perintah Nabi kami. Ya. Tidak perlu dengar gitu. Dia bilang, saya mau tanya Umar, apa kau tahu saya? Kata Umar, saya tidak perlu tahu siapa kamu. Marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya namanya orang ini, nama pendeta Yahudi yang terkenal sangat soleh. Artinya di alam orang Yahudi ini orang baik. Dan sudah lama terkenal, orang ini mau masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau benar dia? Dia bilang, iya. Lalu kenapa kau lakukan itu? Kau tahu itu adalah Rasulullah SAW. Berani benar kau lakukan perbuatan itu? Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya sudah gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di depan kalian, berucap kata-kata kasar padanya, menagih utang sebelum jatuh tempo. Apa kau pikir saya sudah gila? Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Kata Umar, baiklah, saya mau tahu kenapa kau lakukan. Dia bilang, hai Umar, tidak ada yang mendorong saya melakukan kecuali saya ingin memastikan satu sifat Nabi yang disebutkan dalam Taurat tentang Nabi terakhir. Semua cirinya Muhammad ini, Nabi terakhir sudah ada pada dia. Dalur nasabnya dari Mekah hijrah ke Madinah, pengikutnya, semua ini sudah ada. Ada satu sifat yang saya masih penasaran. Benar nggak? Kalau ada sama dia, saya akan masuk Islam. Kata Umar, apa itu? Dia bilang, ghalaba hilmuhu ghadabu. Rasa kasih sayangnya, pemaafnya mengalahkan emosinya. Dan hai Umar, tadi saya lakukan, saya pertaruhkan nyawa saya untuk cari kebenaran itu. Dan saya sudah buktikan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara sifat Nabi SAW.